Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dalam program Gemar. Pagi hari ini GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Kita berjumpa lagi di dalam pagi hari ini. Kita sama-sama untuk belajar merenungkan kebenaran firman Allah. Dan kita terus menggali kebenaran firman Allah untuk menjadi berkat sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari ini. Biarlah kuasa Tuhan, kebenaran itu boleh memakai hidup kita, kebenaran itu boleh membawa kita semakin mengerti rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita saat pagi hari ini. Saya diberkati Tuhan di dalam pembacaan Gemar di pagi hari ini, di dalam Injil Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-21 sampai yang ke-45. Ya saudara, di sini bunyi firman Tuhan begini. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu?" Situ mu berkata, "Tuhan, dengan kami dan Yesus orang Nazaret. Hai Yesus orang Nazaret, Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa Engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan mengambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia di segala penjuru, di seluruh Galilea. Saya baca sampai ayat yang ke-28 dulu. Ya saudara, saya mendapatkan sesuatu di dalam ayat pasal ini. Pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Di situ di ayat yang ke-27 dikatakan, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa roh, dengan kuasa. Ya maksud saya, ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Saudara-saudara, kita mendapatkan berkat pada saat ini bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Cara Tuhan melakukan segala sesuatu untuk dalam kehidupan kita pun tidak akan pernah berubah. Si iblis pun merasa ketakutan ketika suara Allah menghardik. Oleh sebab itu ketika orang-orang seperti saudara dan saya, Allah sudah memberikan kuasa, Allah sudah memberikan otoritas di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak berhak untuk mencuri otoritas Allah, tidak berhak lagi untuk mencuri apa yang Tuhan sudah berikan. Tapi biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Ketika kita diberikan kuasa menghardik segala sakit penyakit, menghardik kuasa kegelapan, saya percaya, saya yakin dan sangat yakin bahwa Allah akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ayat yang ke-27 disebut, dibuat takjub semua orang melihat pada saat itu. Saudara, ketika kuasa Tuhan dinyatakan, semua orang lain akan bisa melihat. Dan ketika kita berkata, "Wah, begitu luar biasa kuasa Tuhan," kita jangan hanya sekedar takjub, tetapi kita juga merasakan kuasa Tuhan. Kita jangan hanya sekedar heran, "Waduh, luar biasa," tetapi kita juga merasakan. Ya, saudara. Di ayat selanjutnya, ayat yang ke-29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ayat 31, ia pergi ke tempat perempuan itu
Dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani dia. Di sini ayat yang ke-31 saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Ya. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Saudara, jamahan kuasa Tuhan dirasakan oleh perempuan ini. Lalu lenyaplah demamnya. Seketika itu, kemudian perempuan itu melayani mereka. Saudara, ini ada apa? Kalau kita boleh sama-sama belajar, bukan hanya sekedar Allah yang nyatakan kuasanya, tetapi ketika kita sudah mengalami mujizat Tuhan, ketika kita sudah mengalami jamahan Tuhan, ketika kita sudah mengalami berkat Tuhan, respek apa? Respon apa yang kita rasakan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya sekedar sudah selesai? Di sini perempuan itu dikatakan, kemudian perempuan itu melayani mereka. Berarti Tuhan Yesus tidak sendirian. Ada beberapa murid-muridnya juga berada di sekelilingnya. Melayani mereka. Timbal balik ketika Tuhan Yesus sudah memberikan kesembuhan luar biasa. Tuhan pada saat itu perempuan ingin membalas cinta kasih Tuhan. Melayani Tuhan. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, ketika kita sudah disembuhkan, ketika kita sudah mengalami lawatan Tuhan, apa respon kita terhadap Tuhan? Apakah kita ya sudah, itu memang sudah tanggung jawab Tuhan, itu memang sudah pekerjaan Tuhan, kita sudah melakukan apa yang sudah kita lakukan, kita berdoa kalau memang Tuhan sudah memberikan kesembuhan, apakah kita seperti itu? Nah, tugas kita berdoa, kesembuhan itu Tuhan yang nyatakan. Dan bagaimana respon kita? Kita mau memberikan kembali melayani Tuhan dengan segenap hati. Kembali menyerahkan hidup kita dengan sepenuh hati untuk melayani Tuhan. Tidak separuh-separuh. Timbal balik. Balance. Tuhan kalau mau mengerjakan sesuatu tidak tanggung-tanggung. Dan Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Tuhan akan menolongnya. Saudara, ayat yang saya lanjutkan. Saya langsung aja ayat yang ke-31. Ya, ayat yang ke-40. Saya lewati saja. Saudara bisa baca nanti. Ayat yang ke-40 saya juga mendapatkan berkat. Di situ dikatakan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkannya. Saudara, ketika kita berdoa, kita memohon Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memohon satu pertolongan daripada Tuhan tentang hal kesembuhan, tentang hal pemulihan, tentang hal bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan, kita tidak bisa paksa-paksakan, tetapi biarlah kuasa Tuhan, biarlah jamahan Tuhan, urapan Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi. Oleh sebab itu, ketika kita mengakhiri dalam satu doa, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Ketika Yesus pun di atas kayu salib, ketika Yesus berada di atas kayu salib, pada saat itu Tuhan Yesus sempat berdoa, kalau bisa Bapa, cawan ini dilaluhkan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan diakhiri dengan perkataannya, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Bukan kehendak Tuhan Yesus, bukan kehendaknya, tapi kehendak Bapa yang di surga. Oleh sebab itu, satu teladan Yesus ketika kita memohon, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi atas hidup kita. Biarlah apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita pasti baik adanya. Ya saudara, ini satu timbal balik dari seorang perempuan yang mengalami sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut, merendahkan diri, dengan sikap merendahkan diri. Ya, akhirnya Tuhan merasa belas kasihan di ayat yang ke-41. Maka tergeraklah hatinya, hati Tuhan, oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, ketika Tuhan Yesus mau katakan, ketika Tuhan Yesus menyatakan mujizat, Tuhan tidak pernah separuh-separuh saat itu. Bagaimana kita bisa mengundang hati Allah untuk belas kasihan, muncul belas kasihan. Saudara, banyak-banyak kita selalu memohon belas kasihan Tuhan. Dengan sikap kita boleh benar-benar memohon dengan kerendahan hati, dengan sikap berlutut, dengan sikap
memohon sesungguhnya, masuk kamar, kunci pintu, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka akan nyata mujizat Tuhan. Berserah penuh pada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan nyatakan. Di ayat yang ke-49, ayat yang terakhir, maaf, ayat yang ke-45 maksud saya, ayat yang ke-45, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota itu. Ia tinggal di luar di tempat-tempat sepi, namun orang terus juga datang kepadanya. Saudara, pesan Tuhan bahwa Yesus berpesan pada kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan berpesan, tapi kadang-kadang kita lupa dengan pesan Tuhan, sehingga kita boleh katakan menyimpang daripada Tuhan. Ini Tuhan di ayat yang ke-44, ingatlah janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka, yaitu tentang persembahan korban bakaran. Ketika pada zaman itu, kalau orang sudah mengalami mujizat Tuhan, dia harus selalu mengeluhkan Tuhan, mengucap syukur, mengadakan persembahan yang luar biasa, mengadakan ucapan syukur. Dan yang Tuhan inginkan bahwa jangan sampai orang-orang tahu sikap teladan Tuhan. Tuhan tidak mau dengan menggunakan kesombongannya, aku bisa menyembuhkan. Tidak. Jangan beritahu siapa-siapa. Tetapi namanya manusia, ini tetap mengingkari janjinya. Dia berkoar-koar kemana-mana. Kalau istilah bahasa sekarang itu diviralkan. Saudara, kita belajar nurut, belajar taat. Di ayat yang terakhir ini, di ayat yang ke-45 ini, belajar tentang ketaatan. Apa yang Tuhan katakan ya kita nurut. Banyak sekali orang-orang tidak taat. Ketika kita ngomong Allah sudah katakan pergi, kadang-kadang doa, puasa, tapi kadang-kadang kita, Tuhan aku nggak bisa. Tapi Tuhan bisa lakukan segala sesuatu kalau kita nurut apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. 4 hal yang sudah kita terima pada saat ini. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami bersyukur saat pagi hari ini, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, Tuhan sudah memberkati hidup kami sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami juga Tuhan diberkati melalui kebenaran firman Allah. Biar setiap kami juga boleh belajar terus dan belajar terus. Biarlah kuasa Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Kami belajar untuk mentaati kebenaran firman Allah. Kami belajar untuk senantiasa melakukan kehendak Allah. Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi berkat. Pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat. Pakai hidup kami untuk menjadi penyalur tentang pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya di sekeliling kami banyak hal yang perlu kami kerjakan, apa yang menjadi tugas kami. Dan Tuhan juga punya kehendak, Tuhan juga punya otoritas dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melangkah. Setiap kami yang beraktivitas, bekerja, Tuhan memberkati setiap hidup kami. Mulai pagi, siang, sehingga kembali ke malam hari, kami boleh beristirahat kembali. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan. Berkati semua jemaat Peniel Surabaya dan GSJA Kemendung pada saat ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.